A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Sudah lama ya saya tidak membuat konten ya, karena kesibukan kita di dunia ini ya. Ya, kita ada kewajiban di dunia ini. Apa kewajiban kita? Memenuhi hak dan anak istri. Nah, jadi kita memenuhi dalam hal ini bukan hanya di dalam hal kebutuhan di dunia, tapi kita penuhi juga kebutuhannya dalam hal hidup setelah kematian, yaitu menanamkan iman hakul yakin kepada istri dan anak-anak kita. Nah, saudaraku, pada malam hari ini saya akan mengajak saudaraku merenungkan akan perjalanan dalam kehidupan ini menjelang menuju kematian yang disebut meninggal dunia. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, miskin dan kaya. Kalau saudaraku, sahabat-sahabatku disebut golongan orang miskin, apakah saudara merasa sedih? Atau saudara termasuk disebut golongan orang kaya, orang-orang yang berada? Apakah saudara senang? Miskin dan kaya dalam kehidupan ini adalah sama. Dalam kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini, miskin kita, kaya kita, itu adalah hal yang sama. Di mana tak kesamaannya? Kita sama-sama manusia yang diciptakan Allah hadir ke permukaan bumi ini untuk mencari rezeki yang telah Dia sediakan. Miskin itu di sudut pandangan manusia untuk keperluan dunia itu adalah keberadaan material yang kita miliki dari sudut pandangan ahli dunia, yaitu banyaknya harta. Tidak peduli kita bagaimana cara kita mendapatkan harta itu. Mau harta yang kita dapat dengan cara-cara yang haram, mau yang kita dapat dengan cara-cara yang halal, mau kita jual akhirat untuk dunia, tidak kita pedulikan. Yang penting kita tersebut orang-orang kaya. Dan orang miskin dikatakan orang apabila dia tidak mempunyai material dalam kehidupannya, baik rumah bagus, mobil, jabatan yang tinggi, ya kan? Padahal kalau kita lihat di sudut pandang agama itu adalah hal yang sama. Orang kaya yang tak beriman di sudut pandang agama itu orang miskin. Orang miskin yang tidak mempunyai kehidupan akidah dalam kehidupannya. Akidah hanya sebagai merek atau sebagai label dalam kehidupan yang menandakan dia mempunyai agama. Sementara agama itu sendiri dia tidak tahu apakah itu agama. Yang miskin di sudut pandang untuk ahli akhirat itu orang-orang kaya apabila dia orang-orang yang bertakwa, mempunyai iman hakul yakin kepada Allah, maka dia disebut orang kaya di sudut pandang agama. Nah, begitu saudaraku dimanapun Anda berada. Sebagai satu contoh yang saya akan ambil, kita lahir ke dunia ini tanpa isi perut kita membawa makanan apa-apa. Begitu kita lahir ke dunia ini, satu suara yang kita keluarkan adalah oe, oe, oe. Tanpa kita ketahui apa itu yang disebut dunia. Sering berjalannya waktu, maka kita tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa. Setelah kita dewasa, barulah kita mempunyai pikiran.
Inilah yang disebut dunia, yang mempunyai tanggung jawab. Ada tuntutan, ada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan itu. Apa tuntutan itu? Hidup akan kebutuhan dunia. Karena manusia itu terdiri daripada dua unsur, yaitu unsur dunia dan unsur ketuhanan. Nah, maka dari sini dua sudut pandang juga manusia memandang. Kalau kita ini ahli dunia, ubud dunia, cinta dunia, maka kita akan katakan orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang kaya, yang hidupnya senang, serba mewah, serba ada. Itu kalau di sudut pada pandangan orang-orang ahli dunia. Tapi kalau orang yang berpandangan pada sudut agama, orang yang paling kaya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mempunyai iman hakul yakin kepada Allah. Karena dia mempunyai iman hakul yakin kepada Allah, maka akan tumbuh rasa dalam dirinya untuk berkasih sayang, untuk saling tolong menolong, untuk saling memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya di samping kebutuhannya. Apabila dia mempunyai kelebihan rezeki pada dirinya. Nah, itulah disebut orang kaya di sudut pandang agama, di sudut pandang orang-orang sufi. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, yang disebut orang meninggal dunia, maka isi perut kita, yang ada dalam perut kita, dipencet-pencet orang supaya keluar isinya. Tak boleh ada lagi ada makanan, sisa-sisa makanan yang ada di perut kita, sehingga itu wajib dikeluarkan. Makanya setiap ada orang meninggal itu perutnya dipencet-pencet supaya keluar kotoran dalam perutnya. Karena dia lahir di dunia ini tidak membawa kotoran, maka meninggalkan dunia ini pun dia tidak membawa kotoran. Nah, nanti di video saya selanjutnya akan saya kupas bagaimana menghadapi orang-orang Wahabi Salafi. Apakah saudara harus perang hadis, membuka hadis seperti ustadz-ustadz sekarang ini yang banyak di medsos, membuka perang hadis? Sebetulnya tidak. Kenapa kita membalas orang yang baru pandai membaca dengan kita mau pandai membaca? Apakah kita tidak mempunyai pemahaman akan dinnya Allah? Apakah kita tidak mempunyai pemahaman atas ajaran Rasulullah? Jadi untuk menghadapi kaum Wahabi Salafi sangat-sangat mudah kalau kita memahami dinnya Allah. Nah, di video selanjutnya akan saya kupas. Semoga video saya ini selalu membawa manfaat, menjadi pendorong semangat saudara untuk menambahkan iman hakul yakin kepada Allah. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Walaupun yang kita makan hanya pada nasi dan tempe berserta cabai, maka kita banyak bersyukur. Karena itu perintah Allah, banyaklah bersyukur kepadaku. Baik kita dalam keadaan sehat maupun kita dalam keadaan sakit, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau sakit itu tidak Allah berikan kepada kita, maka kita tidak mengerti apa arti kesehatan. Dan bagi saudaraku dimanapun Anda berada, apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, saya akan tetap mendoakan saudaraku supaya cepat sembuh, pulih seperti sedia kala dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan di bulan Ramadan ini saya mengucapkan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga taufik dan hidayah Allah berikan kepada saudaraku untuk menempuh jalan kehidupan ini, sehingga mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim. Semoga saudaraku dimanapun Anda berada selalu dilimpahkan rahmat dan ridha Allah. Dan tak lupa saya mengucapkan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, akan berkembangnya channel saya ini yang telah mensubscribe, like dan share, sehingga saudara kita semua dimanapun mereka berada menambah pengetahuan akan dinnya Allah. Jangan agama itu hanya sebagai merek,
Tetapi dalam hal menjalani kehidupan ini, kita sepak santung, terjang sana, terjang sini. Yang penting saya beruntung. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.